Awal musim MotoGP 2026 terasa seperti mimpi buruk bagi Ducati. Pabrikan yang beberapa tahun terakhir terlihat nyaris tak tersentuh, kini justru mulai menunjukkan retakan besar. Sampai seri Le Mans 2026, Ducati Lenovo Team bahkan belum meraih satu kemenangan pun di race utama. Sebuah statistik yang terasa mustahil jika melihat betapa dominannya mereka dalam era modern MotoGP. Terakhir kali motor merah Borgo Panigale memenangkan balapan utama terjadi pada seri Motegi bulan September 2025. Setelah itu, Ducati seperti kehilangan identitasnya. Dan Le Mans menjadi alarm paling keras. Marc Marquez mengalami high side horror yang membuatnya cedera. Alex Marquez juga ikut crash. Pecco Bagnaia kembali gagal finish dan terjatuh. Hanya Fabio Di Gian Antonio yang sedikit menyelamatkan muka Ducati lewat finish di posisi keempat. Sementara di depan, Aprilia Racing justru berpesta dengan menguasai podium di Prancis. Pertanyaan besar pun mulai muncul. Apakah ini awal runtuhnya era Ducati? Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ducati tidak lagi terlihat sebagai motor yang sempurna. Mereka mulai terlihat rapuh. Dan yang paling menarik, banyak fans yang mulai menyebut satu nama sebagai pusat dari semua masalah ini, yakni Marc Marquez. Tentu bukan karena Marquez tampil buruk, justru sebaliknya. Banyak yang percaya Ducati terlalu terbuai oleh kejeniusan Marc Marquez, sampai akhirnya kehilangan arah pengembangan motor mereka sendiri. Dan jika teori itu benar, maka Ducati mungkin sedang mengulang kesalahan fatal yang dulu menghancurkan Honda. Sebelum kedatangan Marc Marquez, Ducati dikenal sebagai pabrikan yang percaya pada rider muda. Mereka membangun proyek jangka panjang, mulai dari Andrea Dovizioso, lalu Jack Miller, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, hingga Enea Bastianini. Semuanya berkembang di dalam sistem Ducati. Namun, semuanya berubah ketika Ducati mengambil keputusan paling mengejutkan di pedok MotoGP. Merekrut Marc Marquez ke tim pabrikan utama untuk musim 2025. Padahal, saat itu ada nama Jorge Martin, juara dunia MotoGP 2024, yang secara logika terlihat lebih pantas naik ke tim Ducati Lenovo. Tetapi, Ducati memilih Marquez. Dan secara bisnis maupun olahraga, keputusan itu memang masuk akal. Marquez bukan sekedar rider biasa. Dia adalah legenda hidup MotoGP. 8 kali juara dunia, salah satu pembalap paling berbakat dalam sejarah olahraga ini. Masalahnya, Ducati mungkin terlalu percaya bahwa Marquez bisa menyelesaikan semuanya. Di tengah dominasi Marc Marquez pada musim 2025, ada satu rider yang terus mengeluhkan karakter Ducati GP25, yakni Pecco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu berkali-kali mengatakan bahwa ia kehilangan feeling dengan bagian depan motor, terutama saat pengereman dan masuk tikungan. Bahkan, Pecco mengaku dirinya sekarang sangat mudah disalip saat braking, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi pada dirinya di masa kejayaan GP22 dan GP24. Pecco secara terbuka menyebut GP25 tidak bekerja seperti yang diharapkan Ducati. Ia kesulitan menghentikan motor, sulit membelokkan motor, dan kehilangan rasa percaya diri pada front end Desmosedici. Bahkan, beberapa laporan menyebut Bagnaia merasa GP25 sudah tidak lagi cocok dengan gaya balap dirinya. Namun masalahnya, di saat Pecco kesulitan, Marquez justru tampil menggila. Marquez menang di mana-mana, cepat dalam sprint, dominan di main race, agresif, konsisten, bahkan terlihat seperti rider yang benar-benar menyatu dengan motor itu. Akibatnya, banyak orang menganggap keluhan Pecco hanyalah alasan. Dan disinilah mungkin kesalahan terbesar Ducati dimulai.
Ada satu filosofi terkenal yang pernah disampaikan Gigi Dalinya dalam berbagai diskusi teknis Ducati. Jangan terlalu percaya pada rider yang terlalu cepat, karena rider spesial bisa menutupi kekurangan motor. Mereka membuat motor yang sebenarnya bermasalah terlihat sempurna. Ironisnya, Ducati justru terjebak dalam situasi itu sendiri. Marc Marquez adalah tipe rider yang bisa tetap cepat bahkan ketika motor tidak ideal. Sepanjang karirnya di Honda, Marquez berkali-kali membuktikan bahwa ia mampu mengendalikan motor liar yang bahkan sulit dipahami rider lain. Dan kemungkinan besar hal itu kembali terjadi di Ducati. GP25 mungkin sejak awal memang memiliki masalah fundamental. Namun karena Marquez tetap menang dan terlihat superior, Ducati terlena. Mereka merasa semuanya baik-baik saja, padahal rider lain mulai kesulitan. Pecco mengeluh. Di Gia juga beberapa kali menyinggung masalah front end GP25 di berbagai forum komunitas dan analisis pedok. Bahkan, beberapa pengamat mulai menyebut GP24 sebenarnya lebih baik dan lebih natural dibanding GP25. Tetapi karena Marc Marquez tetap menang, alarm itu tidak pernah benar-benar dianggap darurat. Puncaknya terjadi di MotoGP 2026. Desmosedi GP26 yang diharapkan menjadi solusi, ternyata justru memperparah situasi. Kali ini bukan hanya Pecco yang merasakan masalah. Marc Marquez sendiri mulai kesulitan mengendalikan motor tersebut. Crash mulai datang, feeling mulai hilang, dan Ducati tidak lagi terlihat superior dibanding rival. Aprilia mulai mengancam serius, KTM semakin dekat. Bahkan Ducati kini terlihat lebih sering bermasalah dibanding mendominasi. Yang paling mengkhawatirkan adalah pola ini terasa sangat mirip dengan Honda era Marc Marquez. Dulu Honda terlalu bergantung pada kemampuan luar biasa Marquez. Selama Marquez masih bisa menang, mereka merasa motornya baik-baik saja. Padahal, rider lain sudah lama kesulitan dengan RC Tuan Trivi. Lalu, ketika Marquez cedera panjang setelah crash di Jerez 2020, semua masalah Honda langsung muncul ke permukaan. Motor mereka ternyata sangat ekstrim, sulit dikendarai, tidak punya keseimbangan dan tidak cocok untuk rider normal. Honda runtuh, dan sekarang banyak fans mulai takut Ducati sedang berjalan ke arah yang sama. Hal paling menarik dari situasi ini bukan sekedar hasil buruk Ducati, tetapi bagaimana Ducati perlahan terlihat kehilangan identitas mereka sendiri. Dulu Ducati membangun motor yang bisa cepat untuk banyak rider. Sekarang, motor mereka mulai terlihat terlalu spesifik. Dulu Ducati membangun proyek jangka panjang dengan rider muda. Sekarang, mereka mengubah arah demi satu superstar besar. Dulu Ducati adalah motor paling stabil di grid. Sekarang, mereka mulai terlihat seperti proyek yang kehilangan keseimbangan. Dan yang paling menyakitkan, mereka mungkin kehilangan generasi muda terbaik mereka dalam proses itu. Jorge Martin pergi, Marco Bezzecchi pergi, Enea Bastianini tersingkir. Beberapa rider muda Ducati mulai kehilangan jalur menuju tim pabrikan. Semuanya demi memberi ruang untuk Marc Marquez. Tentu belum ada yang bisa memastikan apakah keputusan itu benar atau salah. Karena pada akhirnya, Marquez tetap memberi Ducati kemenangan dan gelar juara dunia. Namun, jika GP26 benar-benar bermasalah, dan jika Ducati benar-benar mulai kehilangan arah pengembangan motor, maka sejarah mungkin akan mengingat 2025 sebagai awal dari runtuhnya era emas Ducati. Dan ironisnya, keruntuhan itu datang dari alasan yang sama seperti Honda dulu. Terlalu percaya bahwa seorang alien bisa menyelamatkan semuanya.